Pemerintah terus berupaya untuk mengantisipasi penularan coronavirus di sejumlah wilayah di Indonesia. Hal ini untuk menekan jumlah penularan coronavirus varian baru Omikron BA4 dan BA5, juga varian Centaurus yang mulai merebak di beberapa wilayah di Indonesia. Pemerintah tetap menjalankan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dan terus mendorong pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga atau booster. Hal tersebut menjadi strategi pemerintah dalam mengantisipasi meluasnya penyebaran varian dan subvarian baru Omikron, terutama BA4 dan BA5. Nah, terus pemerintah terus mengantisipasi penyebaran subvarian baik BA4 maupun BA5. Tingkat transmisi komunitas mencapai angka 8/25 orang per 100.000. Jadi sesuai dengan level WHO, kita masih di level 1 karena standarnya 20/100.000. Saat ini penambahan kasus coronavirus di Indonesia yang tertinggi masih di Jawa Bali, yang merepresentasikan hampir 95% kasus nasional. Di luar Jawa Bali, pemberlakuan PPKM di seluruh kabupaten kota berstatus level 1, hanya Kabupaten Sorong yang berstatus level 2. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus COVID-19 subvarian Omikron BA275 atau Centaurus ditemukan di Bali. Satgas Penanganan COVID-19 Bali mengungkap kondisi pasien tak sampai dirujuk ke rumah sakit. Pasien terkonfirmasi positif Centaurus adalah WNI yang tiba di Indonesia usai melakukan perjalanan dari Australia. Setibanya di Bali, pasien menunjukkan gejala Centaurus. Namun pasien hanya menunjukkan gejala BA275 kategori ringan. Pasien juga sudah mendapatkan vaksin booster. Meningkatnya kasus COVID-19 di Bali merupakan resiko yang harus dihadapi terkait dibukanya pariwisata. Capaian vaksinasi booster di Bali telah mencapai 70%, meski saat ini pelaksanaannya berjalan lambat. Pemirsa, untuk membahas mengenai peningkatan penyebaran COVID-19 sudah bergabung bersama kami Ibu Mas Dalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Selamat sore Ibu Pane. Selamat pagi Mbak April, selamat sore Mbak April. Baik, Ibu Mas Dalina Pane, seperti apa ini analisa Anda terkait merebaknya atau meningkatnya varian COVID-19 di Indonesia? Iya, beberapa minggu terakhir memang terjadi peningkatan, memang sedikit-sedikit ya, tetapi cukup signifikan. Dan saat ini kisaran positivity rate kita sudah melebihi 5%. Tetapi sayangnya testing kita itu terpusat masih di Jakarta. Jadi sebenarnya yang bisa kita lihat laju transmisinya adalah Jakarta. Kemudian memang ada sedikit perbedaan antara pemerintah pusat dengan level yang ditentukan oleh WHO. WHO menetapkan Jakarta itu sebenarnya masuk level 3, tetapi dari pemerintah pusat masih di level 1. Sejauh ini kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Jakarta masih berada pada level 1. Peningkatan kasus yang terjadi beberapa minggu ini tentu disebabkan karena adanya triple mutan. Triple mutan itu ada BA4, BA5, dan yang terbaru dalam beberapa hari terakhir, walaupun itu sebenarnya hasil pemeriksaan minggu lalu, ada BA2.75. Dia masih generasi kedua ya dari subvarian BA2. Jadi itu ya saat ini yang sedang terjadi sirkulasi subvarian baru ini di Indonesia. Bicara soal subvarian baru Centaurus ini, Ibu, boleh dijelaskan seperti apa subvarian baru ini? Ini merupakan second generation atau generasi kedua dari BA2. Di bulan Januari Februari sebenarnya dia sudah masuk ke Indonesia, tetapi BA2 ya, BA1 dan BA2. Dan pada saat itu terjadi peningkatan kasus. Sama seperti Omikron lainnya, BA2 ini juga cepat sekali menular, tetapi menunjukkan gejala yang tidak virulen atau tidak ganas. Artinya hampir seluruh Omikron mulai dari Desember dia ada itu tidak menunjukkan ada peningkatan kematian. Tetapi walaupun begitu kita harus tetap waspada. Artinya protokol pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 masih tetap harus kita jalankan selama beberapa minggu ke depan. Biasanya setelah 8 sampai dengan 14 minggu kasus akan turun, kecuali kalau ada tambahan varian of concern, subvarian of concern baru lagi ataupun varian of concern baru lagi. Kalau tidak ada maka ini akan terus melandai sampai dengan tingkat terendah. Baik, bicara soal meningkatnya penyebaran COVID-19, Ibu, apakah
saat ini penyebaran sudah di titik klimaks dari subvarian BA4 dan BA5 begitu, ataukah nanti akan ada kembali muncul peningkatan lagi karena ada subvarian baru ini? Iya, memang pemerintah memprediksi bahwa puncak kasus terjadi pada minggu kedua bulan Juli sampai dengan minggu keempat bulan Juli. Tetapi pada saat itu masih di BA4 dan BA5. Saat ini dengan munculnya BA2.75 saya kira akan bertambah waktu terjadinya peningkatan kasus di Indonesia. Kecuali kalau BA2.75 mampu dilakukan containment atau dilakukan pengendalian yang sangat ketat. Baik, jadi akan tambah panjang ini waspadanya untuk bagaimana subvarian ini berada di Indonesia begitu ya Ibu Pane ya. Apakah perlu adanya dilakukan booster kembali Ibu? Booster itu dikenal sebagai peningkat ya atau upaya untuk meningkatkan antibodi. Antibodi kita saat ini saya kira sudah sangat tinggi sekali, berada pada kisaran 7.000 sehingga booster mungkin bisa dilakukan jika vaksinasi kita jumlahnya cukup. Permasalahannya adalah vaksin dosis kedua kita masih di 62%, sehingga angka 53 juta pada booster itu sebenarnya sudah sangat baik sekali untuk daerah-daerah perkotaan. Nah, jadi untuk masyarakat tentu saja karena terjadi peningkatan kasus, biasanya terjadi peningkatan kasus dan peningkatan kematian, maka kita membutuhkan booster. Dan sudah mendapatkan vaksin kedua 6 bulan sebelumnya sampai dengan 9 bulan, maka memang sudah saatnya untuk di booster. Tetapi akan lebih baik kalau Anda bisa memeriksa antibodinya dulu, apakah memang benar-benar kurang sehingga harus dikuatkan. Ibu Pane, apakah sudah ada pembicaraan dengan pemerintah terkait bagaimana cara mencegah agar peningkatan COVID-19 di Indonesia tidak semakin meningkat? Sebenarnya kita sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman 2,5 tahun ya untuk pengendalian wabah COVID-19 ini, dan sejauh ini standar pencegahan dan pengendalian itu tidak berubah. Belum ada interim terbaru dari WHO yang mengubah standar pengendalian pandemi tersebut secara global. Maka mengikuti standar pengendalian dan pencegahan yang sudah ada ditetapkan dalam Kemenkes itu merupakan keharusan dari pemerintah, dan sebenarnya tidak ada hal yang baru lagi terkait dengan Omikron. Kurang dari 6 atau 3 bulan, subvarian baru terus bermunculan Ibu. Apakah ini akan terus-terusan terjadi ke depannya? Mutasi memang merupakan bagian yang tidak terelakkan dari virus yang tidak stabil seperti Omikron, seperti COVID-19 dan influenza. Tetapi yang menjadi concern itu tidak semua jenis mutasi, hanya beberapa saja. Saat ini di tingkat global yang menjadi concern semua itu 3 varian dan subvarian tersebut ya, BA4, BA5 dan BA2.75. Bukan hanya terjadi di Indonesia, di seluruh negara juga sama kejadiannya. Dan Omikron untuk beberapa jenis subvarian ini, karena memang dia dikenal memiliki banyak subvarian, itu memang relatif tidak virulen. Itu juga merupakan keuntungan bagi kita. Tetapi kita harus tetap mewaspadai kelompok-kelompok rentan yang vulnerable ya, orang tua, anak-anak dan bayi yang belum divaksin, mereka yang komorbid, yang imunokompromis, mereka harus dijaga agar mereka tidak terinfeksi. Karena walaupun dia tidak virulen, tapi masih tetap ada kematian yang disebabkan karena COVID-19. Bicara soal penanganan wabah ini begitu Ibu Pane, apakah Indonesia perlu lagi mengetatkan protokol kesehatan seperti kemana-mana atau mensyaratkan swab antigen jika ingin bepergian keluar kota? Untuk pencegahan sebenarnya protokol kesehatan memang perlu dikuatkan ketika terjadi peningkatan kasus. Tetap menggunakan masker, dan saya pikir Bapak Presiden juga sudah mencabut keterangan beliau untuk penggunaan masker di luar ruangan. Saat ini di luar dan di dalam ruangan kita diminta untuk tetap menggunakan masker, juga menjaga jarak dan mencuci tangan. Kemudian pemerintah juga harus didorong terus untuk meningkatkan jumlah testing, karena dalam beberapa bulan terakhir ini testing kita terus menurun jauh dibanding dengan beberapa bulan sebelumnya. Waktu Delta dan Omikron yang pertama, testing kita bisa sampai 300.000 per hari. Tapi saat ini kisarannya hanya sekitar 60 sampai dengan 70.000 per hari. Nah, itu yang menyebabkan kita tidak mampu mendeteksi cukup banyak kasus-kasus yang mungkin beredar di luar.
Ditambah lagi dengan keinginan masyarakat untuk dites tanpa menurun sangat drastis karena mereka lebih memilih berdiam di rumah ketika merasakan gejala sakit. Dengan 2-3 hari beristirahat, mereka juga sudah bisa baik kembali dan kembali beraktivitas. Kalau ditanya apakah ya sudah begitu saja, sebenarnya interim global dan guideline kita tidak menyatakan seperti itu. Guideline-nya tetap menyatakan program pencegahannya adalah 3M dan program pengendalian itu di 3T. Cukup dengan itu, mudah-mudahan kita mampu melewati 8 minggu ke depan ini dengan baik. Jadi tetap tingkatkan daya tahan tubuh kita. Baik Ibu, dengan banyaknya subvarian ini dan ada banyak informasi mengenai bagaimana virus ini tidak terlalu berefek buruk begitu bagi manusia, yang akhirnya masyarakat memilih untuk tidak melaporkan jika ada gejala ataupun tidak mau tes begitu. Apa pandangan Ibu mengenai ini? Ya, itu yang sebenarnya berbahaya. Artinya kita tidak bisa membuat keputusan apa yang harus dilakukan di wilayah dengan kondisi pengendalian seperti itu. Karena 4 indikator utama di dalam pengendalian itu salah satunya adalah positivity rate. Oke, hospitalisasi memang tidak banyak. Oke, angka kematian itu tidak begitu tinggi. Walaupun ada beberapa protokol dalam tes pada probable itu di berbagai rumah sakit sudah mulai ditinggalkan. Artinya dengan mekanisme BPJS hanya membayar single diagnosis. Orang kalau masuk ke rumah sakit itu diagnosisnya apa? Kalau dia masuk dengan DM dan tidak menunjukkan ke arah COVID, maka COVID-nya tidak diperiksa. Padahal mungkin dia juga terinfeksi. Sehingga kalau kemudian terjadi meninggal, maka meninggal karena COVID-nya itu menjadi tidak ada. Dia meninggal karena penyakit atau diagnosis yang dia masuk. Nah, ini yang cukup mengkhawatirkan kalau memang itu benar-benar terjadi. Jadi pandangan kami adalah tetap kembali kepada protokol pengendalian standar karena protokol tersebut memang sudah dilaksanakan berpuluh tahun untuk berbagai jenis wabah penyakit lainnya. Baik Ibu, Ibu ada pesan untuk masyarakat luas atau masyarakat Indonesia terkait adanya subvarian baru dari COVID-19 ini? Ya, pada saat ini beberapa minggu terakhir memang terjadi peningkatan kasus, maka kami mohon kepada masyarakat untuk tetap patuh pada protokol kesehatan, dan jika positivity rate terjadi sangat tinggi sekali, maka stay at home untuk sementara waktu adalah solusi. Jadi tidak usah bepergian terlalu sering kalau tidak sangat penting. Maka berdiam di rumah selama beberapa waktu mudah-mudahan mampu menurunkan jumlah kasus kita ke depan, dan kita harus bertahan dalam 8-14 minggu ke depan. Baik, terima kasih banyak Ibu Mas Dalina Pane sudah bergabung dan memberikan informasi kepada kita semua. Salam sehat selalu Ibu, selamat sore. Selamat sore, sehat semua ya. Baik, pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah di MNC News Now.